Septian Dwi Cahya, NIM 2020-3140. Dan saya Wahyudi, NIM 2020-3141. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan ekonomi Indonesia dalam perspektif sosiologi. Kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya tidak asing lagi dengan kata ekonomi. Dan perkembangan pemikiran sosiologi ekonomi itu salah satunya ditandai oleh perkembangan pola pikir dan teori tentang ekonomi. Dan beberapa dekade kebelakang ini, studi sosiologi ekonomi mengalami perkembangan dan kemajuan seiring dengan fenomena ekonomi yang tentunya tidak lepas dari cakupan aspek sosiologi di dalamnya. Menurut Schmeisser dan Schwarberg, sosiologi ekonomi memfokuskan perhatian tentang fenomena ekonomi, terutama yang terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa sebagai sumber daya yang terbatas. Dan rumusan masalah yang akan kita bahas antara lain keterkaitan ekonomi dan sosiologi, beberapa aliran pemikiran yang mempengaruhi sosiologi ekonomi saat kini, aplikasi sosiologi ekonomi dalam menganalisis satu fenomena sosial. Jadi sebelum kita mengetahui keterkaitan antara sosiologi dan ekonomi, kita lebih terdahulu mengetahui apa itu sosiologi dan apa itu ekonomi. Jadi ekonomi itu mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya secara material, sedangkan sosiologi mempelajari unsur-unsur dalam masyarakat secara keseluruhan. Dan fenomena ekonomi yang menjadi fokus perhatian di sini adalah mengenai cara aktor memenuhi kebutuhan, dan di dalamnya terkandung aspek seperti produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi sumber daya yang pada dasarnya bermuara pada kesejahteraan aktor. Sedangkan pendekatan sosiologisnya meliputi kerangka acuan, variabel, dan indikator, serta model-model yang digunakan sosiolog dalam memahami ataupun menjelaskan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, terdapat perbedaan pendekatan ataupun cara pandang dari sudut ekonomi dan sosiologi ekonomi, terutama dalam memandang aspek produksi, distribusi, dan pertukaran, serta konsumsi sebagai komponen kegiatan ekonomi masyarakat. Tadi mengenai tindakan aktor dalam fenomena ekonomi pada dasarnya cenderung terfokus untuk menganalisis bagaimana masyarakat bertahan hidup melalui pemenuhan kebutuhan hidupnya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perhatian fenomena sosial seperti kemiskinan merupakan salah satu fokus perhatian penelitian ataupun akademisi dari subdisiplin sosiologi ekonomi. Dasar pemikirannya adalah bahwa pembangunan suatu negara tidak hanya dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga harus dilihat dari segi pemerataan pembangunan itu sendiri sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan satu negara. Ketidakmerataan dalam suatu pembangunan nasional sesungguhnya tidak terbatas dari masalah kemiskinan saja. Golongan masyarakat miskin ini muncul sebagai akibat perubahan struktur ekonomi menuju modern yang tidak seimbang. Bila dalam suatu pembangunan mengabaikan pemerataan ekonomi, maka akan terjadi dampak yang timbul dari pembangunan tersebut adalah masalah-masalah kemiskinan dan kesenjangan nasional. Berlatar belakang dari hal tersebut, pada bagian ini akan diuraikan secara ringkas beberapa studi-studi yang mengaplikasikan sosiologi ekonomi, antara lain meliputi studi kemiskinan dan kesejahteraan, studi bidang ketenagakerjaan, kelembagaan ekonomi masyarakat, serta studi kebijakan pembangunan. Jadi kesimpulannya, kecenderungan sosiologi memperluas fokus analisis pada bidang yang menjadi tradisi kajian ekonomi, melahirkan subdisiplin sosiologi ekonomi. Perspektif sosiologi yang digunakan atau diterapkan dalam fenomena ekonomi, terutama yang terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa, yang bermuara pada bagaimana masyarakat mencapai kesejahteraannya. Kontribusi subdisiplin sosiologi ekonomi menunjukkan perkembangan eksplosif sejalan dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang yang sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa kebijakan pembangunan. Sepanjang penelusuran atas perkembangan studi-studi sosiologi ekonomi di Indonesia hingga ini fokus masih banyak menganalisis struktur. Sistem ekonomi nasional yang dimaksud di sini adalah yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1445 yang berjadikan satu APBN
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menunjang kemakmuran rakyat. 2. Penciptaan kesempatan kerja secara penuh. 3. Sistem perekonomian yang berdasarkan kekeluargaan dengan menolak free fight liberalisme dalam era globalisasi ekonomi dunia saat ini. 4. Melaksanakan prinsip negara kesejahteraan. Keberhasilan negara-negara penganut model negara kesejahteraan sangat nyata bila ditinjau dari indikator pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dari pemerataan pembangunan sebagai obsesi utama dari negara-negara penganut model negara kesejahteraan ataupun penganut aliran sosial demokrat dalam mengatasi ketimpangan sosial. Masalah ketimpangan sosial senyatanya telah menjadi fokus perhatian dalam operasionalisasi kebijakan pembangunan di segala sektor dengan upaya peningkatan sinergitas peran dan hubungan antara negara, pemerintah, korporasi, dan masyarakat. Hal ini sering menjadi topik menarik dalam menganalisis teori-teori pembangunan sosial ekonomi masyarakat kita saat ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu murni maaf saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.